Sore itu, Dennis Fergus sedang berbelanja di Mall Strand yang berada di daerah Bootle di Inggris, bersama anaknya yaitu James Bulger. James adalah anak pertama Dennis yang berusia 2 tahun. Dennis memang sering mengajak James untuk berbelanja. Layaknya anak-anak lainnya, James suka berlarian ke sana kemari. Saat Dennis akan membayar barang belanjaannya, tanpa sepengetahuan Dennis, James menjauh darinya. Dennis belum menyadari jika James tidak ada di sampingnya. Pada pukul 15.40, Dennis melihat sekitar dan ia baru menyadari jika sang anak telah menghilang. Dennis panik, ia berlarian ke sana kemari untuk menemukan James. Dengan dibantu para pegawai mall, sore itu mereka menyusuri seluruh area mall dan tidak menemukan James dimanapun. Pada pukul 5.30, Mall Strand tutup. James belum juga ditemukan. Pencarian saat itu sudah dibantu polisi, namun juga belum ada penemuan tentang keberadaan balita itu. Pencarian akhirnya dilanjutkan ke hari berikutnya yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 1993. Dennis dan suaminya mengumumkan ke awak media jika anak mereka menghilang. Polisi kemudian mulai mencari saksi-saksi yang melihat anak kecil dengan ciri-ciri seperti James. Polisi juga curiga jika James tenggelam ke dalam kanal air yang letaknya berdekatan dengan mall. Karena kanal tersebut memang mudah dimasuki siapapun. Polisi pun mulai menyusuri kanal dan juga menyelam ke dalamnya untuk menemukan James, tapi James juga tidak ada di sana. Polisi kemudian memeriksa CCTV yang berada di Strand Mall. Ada 16 kamera yang terpasang di sana. Pada salah satu rekaman, polisi menemukan keberadaan James. Dalam rekaman itu, terlihat James pergi ke outlet daging pada pukul 3.39, kemudian pada pukul 3.40, Dennis terlihat ke lantai bawah meninggalkan belanjaannya dengan panik. Di waktu bersamaan, terlihat James sedang berada di lantai atas. Ia sedang berjalan mengikuti dua remaja yang diperkirakan berusia 13 tahun. Rekaman berikutnya, polisi menemukan bahwa James digandeng salah satu dari dua remaja yang diikutinya tadi. Waktu menunjukkan jam 3.42, mereka bertiga terlihat berjalan keluar dari mall menuju ke arah kanal air. Polisi kemudian mulai melakukan pencarian di kanal, setelah ada saksi yang melihat James di sana waktu itu. Tapi pencarian itu juga tidak membuahkan hasil. 30 jam setelah James menghilang, lebih dari 100 polisi dikerahkan secara masif untuk melakukan operasi dalam pencarian James. Pada tanggal 14 Februari tahun 1993, bersamaan dengan Hari Valentine, ditemukan jasad balita di atas rel kereta api di daerah Walton, Liverpool. Rel kereta itu berjarak 3 mil dari Mall Strand. Meskipun jasad itu sulit untuk dikenali, tetapi polisi mengidentifikasi jika itu adalah James. Salah satu paman James juga mengkonfirmasi jika jasad balita tersebut adalah James. Dennis sang ibu sangat terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Polisi mulai memburu dua remaja yang terlihat dalam rekaman CCTV. Polisi kesulitan mengidentifikasi wajah kedua remaja itu karena kualitas rekaman CCTV-nya yang buruk. Bahkan polisi sangat sulit mengidentifikasi tinggi mereka dan hanya bisa mengira-ngira jika mereka berusia 13 tahun. Tak lama setelah rekaman CCTV itu tersebar ke media, polisi menerima panggilan telepon dari seorang anonim yang mengatakan bahwa ia mengenali kedua remaja yang ada dalam rekaman CCTV. Kedua remaja itu bernama John Venables dan Robert Thompson. Mereka absen dari sekolahnya pada hari Jumat, bersamaan dengan hari menghilangnya James. Polisi segera mendatangi rumah kedua remaja itu, dan menemukan darah di sepatu Thompson dan cat biru di jaket Venables. Diketahui pula jika umur mereka masih 10 tahun.
Tidak seperti dugaan polisi yang mengira bahwa mereka berusia 13 tahun. Dalam ruangan yang berbeda, mereka diinterogasi. Awalnya keduanya tidak mau mengaku. Bahkan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Polisi pun dengan sabar tetap melanjutkan sesi interogasi mereka. Pada akhirnya John Venables menyerah dan mengaku. Ia menceritakan semua kejadian yang ia lakukan pada James. Sedangkan Robert Thompson, dia tidak mau mengaku jika ia yang membunuh James. Namun akhirnya, ia mengatakan dengan detail pakaian yang dikenakan James, yang mana secara tak langsung ia memang terlibat ketika James menghilang. Lalu bagaimana bisa, dua orang bocah berusia 10 tahun tega membunuh balita 2 tahun? Menurut penyelidikan polisi, beginilah kronologi kejadiannya. Pada waktu itu, Dennis yaitu ibunya James, akan membayar belanjaannya. James lepas dari pengawasannya. Dennis mengira jika sang anak masih di sampingnya. Ternyata setelah dilihat James sudah tidak ada. Di waktu bersamaan, Thompson dan Venables sedang berada di toko permen. Mereka berniat mencuri permen ketika melihat James sendirian di dekat pintu outlet yang menjual daging. Mereka mengajak James untuk ikut, dan Venables menggandeng tangan James. Beberapa pengunjung mal melihat mereka bertiga. Terkadang James berlari mendahului dan terkadang ia berada di belakang mereka. Pada pukul 3:42 sore itu, mereka terlihat dalam CCTV meninggalkan mall. Sementara itu, setelah Venables, Thompson, dan James meninggalkan mall, balita itu mulai menangisi ibunya. Kedua bocah itu mengabaikan tangisan James. Mereka berjalan menyusuri kanal dan James terjatuh karena Venables dan Thompson. James pun mendapat luka di kepalanya. Pada waktu itu, ada seorang wanita yang lewat dan melihat James, tapi dia tidak melakukan apapun, dan kembali melanjutkan perjalanannya. Untuk menyembunyikan luka di kepala James, mereka menarik tudung jaket James agar menutupi kepala balita malang itu. Tapi meskipun ditutup dengan tudung jaket, luka di kepala James tetap terlihat sebagian. Beberapa orang melihat itu, bahkan air mata James di pipi juga terlihat jelas, tapi tak satupun dari mereka yang membantu James. Mereka bertiga kemudian berjalan melewati toko-toko, gedung-gedung, dan tempat parkir. Waktu itu, ada orang yang melihat Thompson menendang perut James. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang bertindak untuk sekedar menegur kedua bocah itu. Mereka terus berjalan, hingga menjelang malam, ada seorang wanita yang melihat James menangis. Ia mendekati mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menjawab, jika mereka menemukan James di dekat bukit. Wanita itu tidak curiga sedikit pun. Ia malah menyuruh kedua bocah itu mengantar James ke kantor polisi terdekat. Namun kedua bocah itu mengabaikannya. Mereka melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi James hampir diselamatkan oleh seorang wanita tua yang membawa bayinya. Wanita itu akan mengantar mereka langsung ke kantor polisi. Tetapi sayangnya, sang bayi tiba-tiba rewel. Sehingga ia urungkan untuk mengantar mereka bertiga ke kantor polisi. Ketiga bocah itu lalu melanjutkan berjalan hingga mereka sampai di rel kereta. Kedua bocah itu memulai aksi brutalnya yang diperkirakan terjadi antara jam 5:45 sampai setengah 7. Venables dan Thompson yang awalnya telah membawa cat warna biru yang mereka curi dari mall, lalu menyipratkannya ke mata kiri James. Mereka kemudian menendangnya, memukulinya dengan batu bata, dan dengan keji memasukkan baterai ke dalam mulut James kecil. Tak hanya itu saja, Thompson dan Venables dengan sadis memukul kepala James dengan batang besi seberat 22 pon atau setara dengan 10 kilogram.
Sungguh malang, balita yang berusia 2 tahun itu harus mendapatkan 42 luka di wajah, kepala dan tubuhnya, dan ia pun tak terselamatkan. Menurut seorang ahli forensik, setelah James dipukuli, yang mana pada waktu itu diperkirakan James sudah tewas oleh dua bocah itu, jasadnya kemudian diletakkan di atas rel. Agar seolah-olah James mengalami kecelakaan, dan tewas karena tertabrak kereta api. Siapa yang bisa menduga jika dua orang bocah berusia 10 tahun bisa melakukan perbuatan keji tersebut? Bahkan kedua orang tua James awalnya merasa aman, setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan James bersama dua bocah tersebut. Ternyata merekalah yang merenggut nyawa putra pertama mereka. Pada akhirnya publik pun marah. Mereka mengecam perbuatan dua bocah itu. Kedua anak berusia 10 tahun itu, kemudian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Mereka ditempatkan di penjara anak-anak, dengan terus dipantau oleh petugas. Setelah 8 tahun itu, jika mereka tidak dianggap berbahaya bagi masyarakat, mereka akan dibebaskan. 8 tahun kemudian, pada 2001 mereka dibebaskan. Setelah bebas, Thompson dan Venables mendapat identitas baru. Untuk menghindari kemarahan publik dan orang-orang yang ingin melakukan pembalasan dendam atas kematian James. Demikian cerita A-Story kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.